Sila kelima dengan lambang padi kapas, dan itu merupakan suatu sila yang paling terakhir ya, atau 1, 2, 3, 4, 5 dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sandang dengan lambang padi dan pangan, eh, pangan dengan lambang padi dan sandang dengan lambang kapas ya. Di situ ada dua lambang ya. Jadi hanya sila yang kelima yang mempunyai dua jenis ya, yaitu padi dan kapas. Sesungguhnya manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk bersandang dan untuk berpangan ya. Kalau saja kita makan atau berpangan ya, kemudian tidak bersandang, itu juga seperti apa gitu ya. Atau bahkan mungkin kalau bersandang saja kemudian tidak berpangan, tidak makan apa-apa, ya gimana juga gitu kan. Jadi artinya ada satu rangkaian antara sandang dan pangan. Ya kita bersandang, ya berpangan, ya kita makan, dan itu juga harus memakai sandang, harus memakai pakaian ya. Jadi ada suatu peradaban sesungguhnya dari nenek moyang kita itu pada sila yang kelima. Um, Rasanya saya sudah membahas dari sila yang pertama sampai sila yang kelima ya. Sekarang sudah lengkap juga. Artinya meskipun masih ada kekurangan di sana sini ya itu bisa dicari sendiri ya. Saya sesungguhnya hari ini pada tanggal 25 Juni 2020, hari apa nih, hari Kamis ya. Udara juga sangat cerah, suhu badan saya 34 ya tadi pagi dicek di gerbang ya. Sedangkan suhu udara sekitar 30-an. Insya Allah untuk kedepannya saya akan membahas detail-detail daripada Pancasila ya. Karena saya juga sudah lupa ya, itu kan Pancasila itu kan mulai dari SD, belajar SD, SMP, SMA, dan kuliah ya. Rasanya kuliah juga mungkin ya S1 doang ya itu yang ada pelajaran Pancasila. Untuk selanjutnya itu kayaknya tidak membahas itu ya. Tidak tidak ada pelajarannya, tidak ada pelajaran untuk Pancasila ya. Dan memang kebetulan untuk yang di apa namanya yang selanjutnya itu saya bukan mengambil yang kependidikan Pancasila ya, tapi program lainnya. Insya Allah negara kita pulih kembali seperti semula ya, seperti sebelum adanya COVID-19. Dan tentu saja kita harapkan bahwa kemakmuran daripada bangsa Indonesia akan kita raih kembali, dan kita akan berjaya kembali seperti sedia kala. Dan apa namanya, semua masyarakat Indonesia, semua rakyat Indonesia merasa memiliki negara ini, merasa memiliki bangsa ini. Semoga untuk kedepannya kita tidak akan lagi banyak utang terhadap negara luar ya, yang dimana dengan persyaratannya begitu ketat dan persyaratannya begitu menekan bangsa kita, seperti halnya ya akhir-akhir ini ya. Kita tidak perlu membahas lagi, apa namanya, semuanya sudah tahu, sudah mengetahui bahwa dari dulu kita sesungguhnya banyak utang tuh dari IGGI ya, kemudian dari IMF, ada baik melalui bantuan hibah, bantuan apa sih namanya, soft loans ya, soft loan, kemudian dari mana lagi, dari bilateral ya. Akan tetapi akhir-akhir ini justru kita apa namanya mendapatkan satu tekanan yang sangat luar biasa dari salah satu negara seperti Cina ya. Cina itu seperti tukang rentenir ya, negaranya seperti rentenir. Itu sangat-sangat harus kita hindari sesungguhnya ya. Jadi apa sih namanya, kita utang itu kan harus bayar, utang kan bayar ya, baik itu melalui apa namanya, hutang itu bayarnya mungkin bunganya dulu, belum bayar pokoknya, akan tetapi kan nantinya kan dibayar gitu loh. Jadi artinya kalau dengan persyaratan semacam itu sesungguhnya sangat apa sih namanya, sangat tidak manusiawi atau kurang manusiawi ya. Itu kan di dalam perjanjian internasional juga tidak seperti demikian ya. Apalagi perjanjiannya itu kan menyangkut daripada berbagai kepentingan dan berbagai pihak ya. Ya, saya kira untuk masalah kepentingan negara
Tentu saja ada orang-orang tertentu yang mempunyai mempunyai wewenang tertentu juga di negara kami, di negara Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa tentu saja mengharapkan bahwa pemerintah, bahwa pemimpin kita juga jangan mentang-mentang jadi pemimpin, jangan mentang-mentang jadi berkuasa, penguasa, kemudian tidak memikirkan masa depan daripada bangsa Indonesia, daripada generasi penerus yang akan datang. Kita terbebani dengan utang begitu banyak. Tidak semua masyarakat, semua rakyat Indonesia tidak merasa punya utang gitu loh. Jadi artinya utangnya begitu triliun, ribuan triliun. Mungkin sampai sekarang sudah mencapai berapa itu? 9.000 triliun apa berapa ya? Itu kita merasa tidak punya utang gitu loh. Kita tidak pernah merasa meminjam apa-apa dari negara luar, ternyata kita punya utang begitu banyak gitu loh. Tapi penguasa dengan dalih bahwa Indonesia mempunyai hutang paling sedikit dibanding negara-negara yang lain, kan harus disesuaikan dengan PDB-nya. Kita harus disesuaikan dengan sumber-sumber sumber kekayaannya. Kita harus menyesuaikan dengan devisanya. Kemudian apalagi banyak pertimbangannya. Nah, kalau misalnya orang punya utang banyak, tapi dia punya persediaan untuk bayar hutang juga banyak. Tapi orang yang utangnya banyak tapi untuk bayarnya tidak banyak, artinya tidak punya uang untuk bayar gitu loh. Jadi kalau kita istilah orang usaha, mau usaha, orang yang punya uangnya 5.000 akan berbeda dengan orang yang punya uangnya 5 juta gitu loh. Usahanya mau sama yang nggak bisa. Mungkin orang punya modalnya 5.000, usahanya paling bikin layangan, bikin apa lagi gitu kan. Kalau yang 5 juta mungkin bisa bikin nasi uduk misalnya, seperti itu kan. Ini contoh aja ya, saya tidak memberikan satu bukan kebenaran, maksudnya tidak memberikan satu masukan ya, bukan masukan itu sebetulnya, itu hanya semacam contoh-contoh aja bahwa orang yang punya modalnya kecil akan sama dengan modal yang besar ya kan tidak sama gitu loh. Jangan disamakan gitu loh. Maksud saya seperti itu ya. Jadi Indonesia punya hutang paling sedikit dibanding negara-negara luar. Nah, kalau negara luar hutangnya banyak, dia punya penghasilannya juga banyak. Nilai tukar mata uangnya juga tinggi gitu loh. Seperti misalnya Singapura lah. Singapura punya nilai tukarnya mungkin berapa ya, dolar Singapura mungkin 10.000 apa berapa, di atas 10.000 ya. Nah, sementara kita rupiah paling ya rupiah 1 rupiah gitu loh. Satu dolar Singapura sama juga 10.000 misalnya kan. Jadi kan tidak seimbang gitu loh. Seperti itu kalau membandingkannya seperti itu ya. Ini saya bukan merupakan kritik ya, tapi ini merupakan satu pendapat ya dari saya bahwa janganlah berdalih-dalih kemudian akhirnya masyarakat, akhirnya rakyat, akhirnya negara sengsara gitu loh. Tolonglah untuk kedepannya jangan lagi semacam itu ya. Perhatikan, ada dulu waktu zaman Pak Soekarno, kita nggak tahu ya itu apa, kita hanya baca di literatur, hanya baca di sejarah, di sekolah dan sebagainya, televisi, bahwa Indonesia dulu ada istilah berdikari. Berdikari itu kan berdiri di atas kaki sendiri. Artinya kalau kita punya sesuatu yang tidak mungkin mencapai kepada sesuatu yang lain, jangan dilakukan gitu loh. Jadi misalnya kalau kita mau membeli mobil, kemampuan kita hanya membeli motor, ya belilah motor. Jangan berusaha untuk utang kredit mobil, akhirnya terbebani gitu. Ini contoh aja ya. Kemudian kita hanya bisa membangun misalnya rumah kecil, kemudian mau bangun rumah yang besar untuk untuk supaya gengsi, supaya lebih modern, kemudian lebih mentereng, tapi beban utangnya banyak gitu loh. Berbeda dengan orang yang uangnya banyak, kemudian
dicampur dengan utang, bikin rumah gedong, bikin rumah besar. Ya begitu membayar kembali kan masih ada punya simpanan, mungkin punya emas, mungkin punya simpanan berlian, mungkin punya simpanan ini dan itu. Begitulah istilah ininya. Saya hanya sekedar menyarankan saja ya, tidak kritik ya, bukan kritik ya. Kalau kritik mungkin lebih ini lagi banyak apa namanya data-data yang harus kita berikan, karena orang kritik itu tidak boleh menuduh ya, apa namanya, tidak boleh sembarangan gitu. Kalau kritik tuh harus ada data-data yang jelas, harus ada data-data yang akurat, itu kritik ya. Tapi kalau masukan tidak ya. Itu mungkin kita hanya baca berita, hanya membaca apa internet seperti itu ya. Terima kasih, saya kira itu saja mengenai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bahasanya sudah bisa dicerna, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus berlaku adil, kita harus berlaku jujur, dan kita harus saling tolong menolong. Kemudian kita apa namanya, kita menerjemahkan daripada lambang yakni padi dan kapas. Padi merupakan pangan, sedangkan kapas merupakan sandang pangan. Jadi sila yang kelima, inti dari sila yang kelima adalah sandang dan pangan. Saya kira itu saja di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.